Halo konco dolan, jumpa lagi di channel YouTube saya Windu Tulan-Tulan. Kali ini saya sedang mengikuti acara pembukaan pameran arsip dalam rangka 18 tahun Gempa Jogja yang langsung akan disambung dengan trip wisata ke dua lokasi yang berkaitan dengan Gempa Jogja tahun 2006. Acara ini diadakan oleh BPAD DIY. Seperti apa keseruan acara kali ini? Yuk kita ikuti vlog berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo konco dolan, jumpa lagi dengan saya Windu Tulan-Tulan. Acara trip wisata kali ini terbuka untuk umum, namun terbatas untuk 25 orang yang harus mendaftar sebelumnya. Kebetulan ketika itu di-share aku langsung ikut sih. Jadi alhamdulillahnya bisa berkesempatan mengikuti acara ini. Dan ini di awal kita diperlihatkan dokumentasi saat Gempa Jogja tahun 2006. Dan acara ini dibuka langsung oleh Kepala BPAD DIY. Ini pameran arsip bertema Nampak Tilas 18 tahun Gempa Jogja 2006. Saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kegiatan kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah acara dibuka, kita langsung ke sesi pertama. Kita akan diajak melihat-lihat foto gempa. Cuma ini ada 33 foto gempa yang dipamerkan, dan ini udah diseleksi ya, jadi layak untuk ditonton oleh umum karena kita tahulah waktu itu kondisinya seperti apa. Yuk kita langsung dengarkan aja. Di bawah ini terdapat sisa ropak yang kedalamannya 10 km di bawah bumi kita, yang saat itu menggoyang dengan kekuatan 5,9. Nah, ini tempatnya di sini. Kemudian ini di Pleret Bantul itu retak karena tanahnya juga labil, digoyang gempa, kemudian aspalnya retak seperti ini. Nah, ini sebagian dari kerusakan di pasar-pasar di Bantul, tepatnya di Pleret. Kemudian ini yang saya sampaikan tadi, STIE yang di Jalan Parangtritis yang hancur, atasnya sudah enggak, sebagian saja yang kita ambil, yang rontok. Kemudian ini di Jalan Bantul di Kueni, tapi ini doyong ya, keadaannya sudah doyong seperti itu, sudah tidak bisa digunakan lagi. Ini rumahnya Jalan Kueni Bantul dengan rumahnya Mas Doyong. Mas Doyong. Nah, itu kelihatannya Mas Doyong. Nah, ini korban-korban yang tergeletak ini di lapangan Bantul, di lapangan Bantul. Ini sebagian aja yang luka-luka seperti ini saya foto, tapi yang luka yang sangat parah nggak saya tampilkan. Patah tulang, ya, patah tulang. Kemudian ini di Bantul juga, di rumah sakit Muhammadiyah PKU Bantul itu sangat penuh sesak, kemudian karena nggak tertampung airnya di luar semua, ya. Ini di Dahromo Pleret Bantul, ini dekat rumah saya, ini Mbah Kartojo. Ini ketika lari kemudian kejatuhan, blantar itu apa ya,
kayu-kayu yang di atas genteng itu. Nah, ini juga jadinya di Ndah Romo juga ini, Ndah Romo Pleret Bantul. Ya, di atasnya ini sudah mengangkat jasad orang yang sudah meninggal dunia. Jalan Wirosakban itu ke timur, utara jalan itu ada SD. Nah ini SD Giwangan. Ya, ini tetap masih di sekitar Ndah Romo. Kemudian ini di Bambang Lipuro. Di Bambang Lipuro ini semua rumah sudah rata, sehingga perabotan rumah tangga itu hanya ditaruh di pinggir jalan seperti itu. Ya. Ini di Wiyoto Projo Kepatian pada waktu itu pendaftaran bantuan. Ini bantuan bunga dari luar yang masuk ke Kepatian. Seperti ini bantuan dari luar semua. Ini juga bantuan dari luar masuk di Bangsal Wiyoto Projo Kepatian dan juga di Bangsal Kepatian. Itu tadi penjelasan foto-foto gempa langsung oleh fotografernya. Dan sekarang kita akan langsung melakukan trip wisata. Yang pertama adalah ke Omah Dom, atau mungkin teman-teman lebih mengenal Omah Teletubbies yang berada di daerah Piungan. Menurut keyakinan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Cukup? Monggo Pak, bisa dimulai perjalanannya. Baik, kawan Arsip, untuk sesi trip yang pertama ini, jadi pameran dalam rangka 18 tahun Napak Tilas Gempa Bumi 2006, ini dilanjutkan dengan trip sebanyak 2 kali. Yang pertama, trip pertama di tanggal 27 Mei, kebetulan di 18 tahun tepat ya hari ini, peringatan 18 tahun. Kemudian di trip kedua nanti di sekitar bulan Juni tanggal 10. Jadi nanti jikalau ada kawan-kawannya, teman-teman yang mau ikut, silahkan nanti bisa pantengin IG kami di layanan Arsip maupun layanan diorama. Pastinya nanti informasi terkait dengan kegiatan trip wisata Arsip ini akan kami share melalui media sosial. Nah, nanti di Desa Teletubbies teman-teman bisa melihat bagaimana sejarah dibangunnya desa wisata Teletubbies. Nanti akan ada pemandu dan juga narasumber yang akan menjelaskan. Video dokumenter mengenai gempa Jogja 2006 itu cukup panjang, dan kita melakukan perjalanan sambil melanjutkan menonton video tadi. Setelah sekitar 15-20 menit kita melakukan perjalanan, akhirnya kita sudah sampai di desa wisata Rumah Dom. Dan ini penampakan desa wisata ini dari dalam bis. Kita akan langsung menuju ke lokasi tengah. Nanti kita akan langsung berjalan menuju aula untuk mendengarkan cerita-cerita dari pengelola. Itu diameternya lebih lebar, tentunya lebih luas, diameter 9 atau lebih lebar dari rumah yang biasa. Untuk rumah yang biasa itu ada diameter 7 ya. Dan untuk rumah Rauna ini ada diameter 9. Semoga bisa masuk lewat depan. Tepatnya di tanggal 27 Mei 2006 dengan kekuatan 5,9 skala Richter yang mengakibatkan untuk kampung kami yang ada di atas, namanya Kampung Lepen, itu terjadi ambles. Yang amblesnya itu sekitar 7 meter, panjangnya 300 meter dan lebarnya 15 meter. Sehingga kampung kami itu sudah tidak bisa dihuni kembali. Setelahnya itu banyak LSM, NGO dan mungkin banyak relawan yang kesini, dan kemudian kita dibantukan logistik maupun material ataupun alat-alat semuanya. Kemudian dari NGO Amerika Abu Dhabi itu langsung untuk membantu ke sini seperti itu. Di sini adalah dulu perkebunan tebu. Makanya kenapa saya tadi katakan di sini
sini itu masih pelosok sebenarnya. Terus kemudian karena waktu itu kampung kami itu kampung yang delik tau ya, kampung yang terpencil, yang sekiranya di situ kalau kita pulang malam kita harus melewati perkebunan tebu dan melewati kuburan. Kalau sudah melewati kuburan harus lari sekencang mungkin seperti itu. Nah terus kemudian untuk selanjutnya setelah itu di sini perkebunan tebu dari pihak pemerintah ini adalah tanah khas desa dengan luas 2,3 hektar. Kemudian di situ semuanya dirombak waktu itu, kemudian diratakan semuanya memakai bego. Terus setelah itu kemudian peletakan batu pertama oleh Bapak Gus Dur, waktu itu masih presidennya Pak Gus Dur. Kemudian itu di bulan puasa waktu itu. Nah setelah itu kemudian mulailah proses pembuatan rumah dom ini. Terus kemudian untuk rumah dom di sini sejarahnya waktu itu kita di sini buat fondasi semuanya. Fondasinya cuma 20 cm di permukaan. Kenapa rumah dom ini tahan gempa? Karena fondasinya cuma 20 cm di permukaan. Terus kemudian di sini diameternya 7. Seluruhnya satu komplek ini itu fondasinya dijadikan semua dulu. Jadi kita pertama buat fondasi dengan kerangka besi yang di dalamnya itu ada besinya di bawahnya, kemudian permukaan 20 cm di permukaan saja, yang di situ nanti sudah ada kaitan besi di pinggir-pinggir semuanya. Terus kemudian selanjutnya setelah itu garis besarnya kemudian kita pasang cetakan balon. Jadi cetakan balon di sini mesin. Nah ini cetakan balon ini kan ada kerangka besi. Terus kemudian ini sudah dicor seperti ini kerangka besinya, ngapunten karena cahaya ya. Terus kemudian selanjutnya next. Nah ini seperti ini sudah jadi cor antara semuanya nih seperti itu. Terus kemudian setelah itu dipasang cetakan balon. Nah ini semua sudah jadi untuk fondasinya. Nah ini balonnya ini belum digelembungkan ya. Iya. Jadi balonnya di situ dengan diameternya sama, kemudian itu dikaitkan, kemudian diklem menggunakan besi. Nah setelah itu pasang blower, kemudian menjadi seperti ini. Ini adalah balon. Nah setelah itu kemudian dipasang di situ ada kelihatan jendela itu dipasang duluan. Makanya tadi ada besi yang agak naik itu kan sebagai penyangga. Nah terus kemudian setelah ini jadi seperti ini, kerangka besi itu horizontal dan vertikal seperti kurungan ayam. Nah setelah ini 1 hari harus jadi untuk kerangka besi. 1 hari harus jadi kerangka besi semuanya dengan ukuran 12 mili yang besi ulir. Terus kemudian setelah jadi kerangka besi ini yang atas tadi mas yang atas tadi. Nah ini adalah paling atas. Jadi atas itu ada terobongnya. Nah terus kemudian ini lubang dari atas. Terus kemudian setelah itu next. Nah kemudian seperti ini jadi sehari. Kemudian 1 hari selanjutnya itu harus pengecoran. 1 hari selesai. Itu tadi cerita mengenai sejarah rumah dom dan pembangunannya. Kali ini kita akan melihat video dokumenter di Kampung Lepen. Ini malah melengkung Pak. Ya, ambles. Ada banyak rumah yang masuk dalam tanah, terus kemudian separuh yang hilang. Seperti itu. Panjangnya 300 meter, jadi setengah lingkaran. Nah, ini salah satu warga dari kami. Nah, 4 orang sudah meninggal. Ini separuh hilang di rumahnya. Nah, ini yang biasa kita gunakan untuk cerita. Ya karena dulu kameranya juga belum canggih sekarang. Nah ini seperti ini semuanya. Nah di sini ada anak-anak. Nah ini dari atas. Nah ini bisa dilihat ininya. Nah itu dari tanah ya. Ini dia sesi yang sangat ditunggu. Kita akan langsung masuk dan melihat isi rumah dom. Seperti apa sih tata ruangnya? Karena sebagian keluarga sudah menambah dapur ataupun untuk rumah kamar mandi ya, khususnya ada di belakang atau di sampingnya. Bagi rumah yang depannya mungkin luas, berarti belakangnya agak sempit, dia ada tambahan di samping rumahnya biasanya. Dan itu digunakan untuk
tambahan. Jadi karena mayoritas warga kita adalah petani, di mana menaruh hasil panen juga kurang etis kalau mungkin di dalam rumah mungkin, nah itu boleh menambahkan tanpa merubah bangun. Ini semoga Bapak Ibu bisa masuk ke rumah sampahnya. Ya, untuk bisa sama rumah hunian warga semuanya seperti ini, di mana ada sekat masing-masing. Ada satu ruang tamu atau di bagian depan, 2 kamar dan 1 dapur, dan juga di atasnya ada lantai 2. Jadi di sini tidak variasi, tentunya sudah termasuk desain dari rumah bantuan tersebut. Bisa masuk saja ya. Sambil gantian mungkin ya. Ya mungkin agak panas mungkin di lantai 2-nya ya. Mungkin kalau mungkin mau nyoba di atas itu suhunya seperti apa, boleh mencoba untuk naik, monggo. Naiknya mana Mas? Dari belakang, dari ruang tamu. Ya lebih tepatnya minimalis Bu ya. Untuk rumah dom ini, terlebih ketahui Bapak Ibu, rumah dom ini memiliki tinggi 4,6, di mana diameternya memakai diameter 7 untuk rumah hunian warga atau rumah sampel ini. Semuanya sama, dan tentunya yang beda hanya di bocoran sama aula yang kita sediain tadi. Diameter lebih luas, tinggi sama memakai 4,6 meter. Aku udah nyoba juga ini nyentuh atapnya, panas coy emang. Dan ini kunjungan di rumah dom kita akhirin di sini, dan kita akan lanjut ke lokasi berikutnya. Maaf dari kami apabila banyak kesalahan dari kata ataupun pelayanan kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami harap Bapak Ibu tidak nampok nih berkunjung ke sini. Tentunya sampai jumpa kembali di sesi berikutnya. Mungkin lain waktu barangkali ada trip ke sini bisa singgah di tempat kami. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik dan belum puas, tapi kita harus lanjut ke lokasi berikutnya, yaitu di Tugu epicentrum gempa Jogja di daerah Potrombayan, Bantul, dan itu di dekat tempuran Kali Opak dengan Kali Oyo. Dan di perjalanan nanti kita akan sambil mendengarkan kuis ya, yang bisa jawab dapat tiket gratis untuk nonton diorama. Berapa jumlah rumah dom? Masnya ini tadi. Oke, benar sekali. Mas siapa nih? Mas Trio, dari mana Mas? Dari Lampung. Ternyata ini pesertanya jauh-jauh Pak Budi. NTB, Kalimantan, Lampung. Sudah pernah ke diorama asli Jogja? Belum pernah. Silakan berkunjung. Nanti konfirmasi dulu ke hotline yang ada di bio di IG-nya. Perjalanan dari rumah dom menuju ke Potrobayan lumayan, mungkin membutuhkan waktu sekitar 60 menit. Jadi kita mampir dulu di masjid daerah Jetis untuk sholat zuhur di sini sambil istirahat sebentar. Tak terasa akhirnya kita sudah sampai di daerah Potrobayan, tepatnya di daerah Tugu epicentrum gempa Jogja tahun 2006. Ini dia Tugu epicentrum gempa Jogja di daerah Pundong. Mungkin konco dolan kalau mau lihat lebih detailnya untuk tulisan-tulisannya, kalian bisa cek kontenku yang lainnya, karena dulu aku pernah kesini juga. Cuma waktu aku kesini tuh nggak dapat penjelasan apa-apa coy, karena emang mampir pas dolan gitu. Jadi nanti kita akan dengarkan penjelasan di pendopo. Ini dia pendopo yang berada di samping Tugu epicentrum, yang kabarnya besok bakalan ada museum di daerah sini. Kita doakan saja semoga di tahun 2026 museum itu terrealisasi seperti harapan dari warga Potrobayan sini. Yuk kita dengarkan ceritanya. Karena pada waktu itu
kita masih Merapi ya, sebenarnya dengan Merapi ini. Namun kemudian dan di saat 27 Mei itu terjadi, sebenarnya kami malamnya Pak, malam Sabtunya itu, kebetulan kami kan habis nanam kacang Pak di sawah. Kami pulang klub dari sawah itu jam 2 pagi. Nah, setelah itu kami pulang, tahu-tahu sekarang gempa itu sendiri kurang lebih jam 5.50 menit kalau nggak salah, jam 6 kurang lah, jam kekuatan 5,9 skala Richter. Pada waktu itu kami ceritakan dulu ya kejadian yang saya alami. Pada waktu itu kami tidur di lantai sama anak saya. Kemudian kami tangan itu kami keluar. Tapi waktu itu kami waktu keluar juga itu Pak, asap debu lah, debu rumah kanan kiri itu kan seperti kabut, tidak terlihat seperti kabut. Nah, waktu itu kami keluar itu ini karena satu rumah kami kan ada apa namanya di bambu, karena paku kami tidak merasa sakit. Ini ya kata apa ya, karena yang kita ingat bukan sakitnya ini, tapi kita mengingat atau kita memikirkan yang pertama kan keluarga kami sendiri ya. Kami lihat anak kami kok nggak ada yang ulung, ternyata keluar. Nah, kemudian ini Mas Tito ini juga selama anak saya kelas 3 juga baru ke tempatnya ini Mas Heri. Nah, waktu itu kami terus ingat orang tua kami yang satu kampung tapi beda RT. Waktu itu sebelah rumah kami itu ada satu bangunan juga yang sudah roboh. Nah, waktu itu depan rumah itu mengatakan, Pak Dukuh ini Pak Margono sama Bu Kunyum ini Pak ditolong. Tapi kami yang kami pikirkan bukan ini dulu, tapi orang tua kami sendiri yang memang sudah tua. Setelah itu kami di sana, setelah menolong orang tua kami harus keluar, baru kami kembali ke rumah menolong Pak Margono yang samping rumah saya. Sampai waktu itu istrinya itu udah di lantai pemblokan itu. Ini loh Mas Kunan, atap itu kayu itu, sok itu. Nah, yang Pak Margono itu kondisinya yang kaki satu udah turun di tempat tidur, yang satu masih di atas tempat tidur. Setelah itu kami dengan tetangga mengeluarkan itu. Setelah itu kami keluarkan dengan memotong itu tusuk dan renggang perempuan kami. Mohon maaf kalau tadi pas ada sesi cerita yang sangat menarik itu soundnya kecil ya coy ya, karena posisiku agak di belakang. Setelah cerita kita akan lanjut dengan sesi doa bersama, dan nanti setelah itu kita akan turun ke sungainya, ke pinggir sungai. Kita akan melihat tempuran Kali Opak dan Kali Oyo dari daerah Potrobayan, di mana disitulah titik epicentrum pusat gempa Jogja di daerah Pundong, Bantul. Oh iya, untuk turun itu sebenarnya di belakang monumen itu ada jalan yang layak, ada tangganya yang baik. Dahulu di sekitar sini adalah pusat gempa, tapi saat ini sudah menjadi tempat wisata yang asik untuk camping dan cukup terkenal. Ya walaupun di daerah sesar, tapi pusat gempa itu selalu bergeser coy, nggak selalu mesti di sini, bisa berpindah-pindah. Karena kalau teman-teman nyimak kontenku dari dulu, selain sini kan juga ada lagi untuk epicentrumnya, dan jaraknya cukup jauh, ada di daerah Klaten. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, yang penting tetap selalu waspada dimanapun teman-teman berada. Nah, saya juga kurang tahu persis karena
Yang di samping kita ini adalah Kali Opak, dan di depan itu adalah tempurannya. Yang dari kiri itu namanya Kali Opak yang dia berhulu dari Merapi, sedangkan yang di kanan adalah Kali Oyo yang berhulu dari daerah Gunung Kidul. Rasanya masih ada yang kurang kalau kita ngetrip gini nggak ada foto barengnya. Dan sekarang saatnya kita foto bareng-bareng dengan ijo-ijo kayak gini yang menyegarkan mata. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi teman-teman semua. Kawan Arsip, mudah-mudahan acara ini bermanfaat, membawa manfaat untuk kita semua, dan juga memberikan kesan yang mendalam bagi teman-teman, terutama teman-teman yang dari luar kota. Ternyata pengalaman di Jogja yang mungkin tidak terlalu lama gitu ya, ternyata bisa mengikuti kegiatan ini. Kami senang sekali bisa teman-teman bisa bergabung di acara ini. Mudah-mudahan nanti bisa bertemu lagi di acara-acara seperti ini di masa-masa yang akan datang. Jadi kegiatan pameran arsip di DPAD DIY ini setahun kita gelar 2 kali dengan 2 tema yang berbeda. Jadi nanti di bulan Oktober kita ada pameran arsip lagi dengan tema yang berbeda. Tentunya juga diikuti dengan trip wisata arsip dengan destinasi juga yang berbeda, yang lebih menarik dan tentu lebih memberi kesan yang lebih mendalam. Begitu teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Sekali lagi kami mohon maaf bila dalam penyelenggaraan ini terdapat banyak sekali kekurangan dan kekhilafan. Mohon ini nanti bisa dijadikan pembelajaran, dan juga nanti bisa di-share pengalaman seru ini ke media sosial teman-teman. Jangan lupa tadi ya mention hashtagnya. Ikut sertakan kami juga dari DPAD DIY, Layanan Arsip, dan Diorama Arsip Jogja. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga nanti perjalanannya hingga pulang ke kos, ke rumah, atau kembali ke mana ya, ke stasiunnya masing-masing dengan lancar dan tanpa halangan apapun. Terima kasih. Akhirnya acara pembukaan pameran arsip 18 tahun Gemba Jogja yang dilanjut dengan trip wisata di 2 destinasi, yaitu Desa Wisata Rumah Dom dan Tugu epicentrum di daerah Putrobayan selesai juga. Dan banyak sekali pelajaran yang kita ambil, dan mohon maaf kalau mungkin konten kali ini ya aku banyak voice overnya ya, biasanya kan aku spontan gitu kan. Ya kayak gitu gak apa. Dan aku mau ngucapin terima kasih untuk BPAD DIY, keren acaranya. Ini trip yang menurutku asik sih kali ini, mau kalau diajak lagi. Dan mohon maaf kalau ada salah kata, salah perbuatan, dan kesalahan-kesalahan lain. Seperti biasa, kontenku dicontoh seapik dan jangan dicontoh seelek. Saya Windu Tulan-Tulan, pokoknya tetap semangat tulan-tulan dan jangan buang sampah sembarangan. Sampai jumpa di konten-konten saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.